panteisme. Pan itu segala sesuatu, theos itu Allah, isme itu paham. Jadi paham yang mengatakan segala sesuatu itu adalah Allah. Lah inilah yang kemudian muncul di Injil Thomas. Injil Thomas itu mengatakan ini. Usirlah perempuan itu daripadaku, kata Yesus. Kenapa guru? Karena perempuan tidak layak memperoleh hidup yang kekal. Terus kemudian muridnya bertanya, bagaimana supaya perempuan memperoleh hidup yang kekal? Suruh dia jilmakan dirinya jadi laki-laki. Nah ini ajaran gnostik. Lalu dari mana Yesus punya kata-kata seperti itu? Tidak ada saksinya kan? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah ini perlunya yang namanya sejarah bapak-bapak gereja, agar kita tidak menafsirkan teks dari abad pertama semau kita dengan abad 20 karena gara-gara kita mengaku diri dari Roh Kudus. Roh Kudus bicara pada saya tadi malam. Di mana? Gimana ngomongnya itu? Klaim-klaim seperti ini kan menjadi ciri daripada gereja-gereja modern yang tidak bisa diverifikasi. Inilah ciri ajaran gnostik. Jadi kalau ditanya, dari mana kau perlu ajaran itu? Zamannya Korintus gak berani terang-terangan karena Yohanes masih hidup. Zamannya Marcion tidak berani terang-terangan bikin buku sendiri karena apa? Muridnya Yohanes masih hidup. Namanya Polikarpus. Polikarpus menjadi uskup atau penilik jemaat salah satu dari gereja yang tercatat dalam kitab Wahyu 7 jemaat itu. Salah satunya kan muridnya Yohanes yang menjadi pemimpin di Smyrna. Masih ada saksi. Generasi keempat, kelima nggak ada saksi lagi. Kalaupun ada saksi, mereka masih bisa ngakali. Kamu lihat itu Injil Thomas. Kabarnya beredar di Mesir Injil Thomas. Siapa yang tulis itu? Kayaknya Thomas gak pernah nulis Injil. Caranya cross check gereja bagaimana? Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Saya bisa membuktikan daftar para penilik jemaat, para uskup, para episkopos yang ada di seluruh dunia ini. Maksudnya dunia yang dikenal pada zaman dia. Siapa yang mentahbis dia? Rasul siapa hubungannya? Tidak pernah ada ajaran semacam seperti itu. Coba katanya siapa yang mengarang itu? Thomas. Thomas punya murid namanya siapa? Punya murid namanya Tadius. Tadius sudah wafat. Tadius itu kan muridnya Thomas. Thomas sudah wafat. Tadius punya murid namanya Agius. Agius sekarang ada, dia berkarya di wilayah ini. Cross check. Benarkah dulu gurumu pernah mengajarkan bahwa Yesus bersabda, usirlah perempuan itu daripadaku karena dia tidak layak memperoleh kehidupan? Oh enggak. Murid-muridnya Yesus juga perempuan. Ada Maria Magdalena, ada Marta, banyak muridnya, ada Salome. Tidak ada yang seperti itu. Caranya gimana untuk menghindari cross check seperti itu? Kan sebetulnya saksi-saksi secara kronologis kan masih bisa hidup. Masih hidup waktu itu. Caranya gimana? Baca The Gospel of Judas, The Gospel of Thomas, pasal pertama. Inilah perkataan rahasia yang diucapkan oleh Yesus kepada Thomas Didimus kembaran Kristus. Secara rahasia, maka intinya jangan kamu cross check, wong itu cuman rahasia kok. Ini wahyu khusus. Bener gak? Persis sama dengan Injil Yudas. Injil Yudas mengatakan, inilah perkataan rahasia yang diucapkan oleh Yesus Kristus hanya kepada Yudas seminggu sebelum kematiannya. Cross checknya bagaimana? Yudas sudah gantung diri. Tapi dia pilih nama-nama orang yang tidak punya murid, yang tidak bisa di cross check. Akhirnya apa? Muncullah penyesatan-penyesatan itu sampai di zamannya Arius. Arius mengatakan ada waktu di mana firman Allah itu tidak ada. Ada waktu kan, anak Allah itu kan artinya firman Allah itu kan.
Karena firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi anak itu kiasan untuk firman Allah. Nah sekarang ada waktu di mana anak Allah tidak ada. Arius dipanggil sama patriarknya. Patriark itu kalau sekarang di gereja Protestan ketua sinode. Jadi panggil, kenapa kamu ajaran yang aneh-aneh? Diajak debat itu ketua sinodenya. Sudah dilarang-larang, ini kamu bertentangan dengan ajaran para rasul. Dia malah menunjukkan diri sosok yang teraniaya. Lalu dia diberi waktu, kamu boleh mengkoreksi pendapatmu. Lalu para uskup di wilayah Alexandria, kumpullah 100 orang uskup dari berbagai macam wilayah gereja, kumpul di Alexandria untuk mendiskusikan yang benar Arius atau gereja. Jadi semua itu ada prosesnya, bukan tiba-tiba aja Konstantin memaksakan ketuhanan Yesus itu ajaran tidak bermutu. Kayak gitu kok ya ada orang Kristen yang terpengaruh. Sudah bacaannya kurang, refleksinya kurang kritis, mainnya kurang jauh, tapi PD-nya luar biasa kan. Kelompok ini kan PD-nya luar biasa. Nantang-nantang debat orang, ya nggak bisa membedakan sumber primer, sumber sekunder, apalagi tersier. Hanya dikatakan, ini ada dokumennya. Ini dokumen dari tahun berapa, bahasanya apa. Alkitab terjemahan Melayu dari abad ke-17 dipertentangkan dengan Alkitab TB tahun 74. Ya mesti aja bahasa itu berubah. Yang berubah itu adalah bahasanya. Makanya Alkitab itu butuh revisi. Yang direvisi kan bukan pesan teks aslinya. Saya berikan contoh yang sering saya berikan. Berikanlah tumpangan sesamamu dengan percuma. Bahasa Melayu tahun 60-an percuma itu artinya cuma-cuma. Tapi kalau sekarang kata itu dipertahankan di Alkitab terjemahan lama, percumalah kita beri tumpangan, kan begitu. Berubah, maknanya berubah. Kenapa di Alkitab terjemahan terbaru kata korban pakai huruf O itu diganti U? Karena kurban dalam bahasa dulu itu sama dengan korban. Korban di bait Allah, korban persembahan, korban ukupan, korban penebus salah, korban penebus dosa. Itu tulisannya korban. Sekarang dibedakan dalam bahasa Indonesia antara korban dan kurban. Kalau kurban itu korban persembahan di bait Allah, korban buah sulung, korban bakaran. Tapi kalau sekarang korban perkosaan, korban pelecehan, korban penipuan. Lah ini kalau Alkitabnya tidak diganti dengan bahasa yang bisa dipahami oleh generasi baru, ya akhirnya kan kacau maknanya. Jadi orang salah paham lagi mengatakan firman Tuhan kok setiap saat direvisi. Yang direvisi itu terjemahannya, Dul. Firman Tuhan gak direvisi aslinya. Gini aja gak ngerti-ngerti atau sengaja tidak mau mengerti. Iya kan? Contoh yang lain, ya, kata perkara. Kata perkara kalau zaman dulu itu artinya suatu hal, perihal. Selidiki, nyatakan segala perkara. Tapi perkara sekarang ini artinya bergeser kasus. Kasus perdata, kasus pidana. Masa Tuhan suruh menyelidiki kasus? Makanya terjemahan Alkitab perlu direvisi. Ingat ya, terjemahannya yang direvisi. Teks aslinya tetap sama. Nah itu loh saudara-saudara, kadang-kadang ini mesti dikomunikasikan. Kalau tidak dikomunikasikan, kita akan bisa lost generation, generasi kita. Saya sering melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini agar khotbah-khotbah di gereja sudah cukup, tapi ringankan beban dari para pendeta itu dengan melahirkan pelayanan kaum awam. Ya sekalipun dia belajar teologi bukan untuk ditahbis jadi pendeta, tapi untuk memperluas jaringan pelayanan gereja, karena tidak mungkin seluruh pendeta harus menjawabi orang satu-satu. Sekarang belum dibikin bukunya dijawab, besoknya muncul lagi yang baru. Kristen nyolong Tauratnya Yahudi, coba. Jadi kita tidak main di dunia medsos ini, kita bisa ketinggalan.
Tapi kalau kita main di dunia medsos, nunggu kita ahli, kita akan kelewatan, kita akan ketinggalan. Nah, kembali ke konsili tadi, setelah diperingatkan 100 orang, dibuktikan kamu salah. Yang kamu sebut anak Allah tidak mungkin setara dengan Bapa, itu kemanusiaan Yesus. Tapi kalau firman Allah, masa kamu bedakan dengan Allah? Kamu ini secara tidak sadar terpengaruh oleh filsafat neoplatonisme, bahwa aliran pertama dari sang realitas ini lebih rendah dari aliran, seperti air sungai itu loh. Air samudra gitu. Nanti di sungai yang paling dekat dengan samudra kan ikannya lebih banyak. Nanti begitu semakin jauh diganti, tidak ada ikannya lagi di situ. Karena apa? Sudah airnya menjadi air tawar, bukan air asin gitu loh. Jadi semakin dekat dengan samudranya, semakin asli, semakin melimpah. Semakin jauh dari limpahan ketuhanan itu. Makanya kurang ilahi yang jauh itu. Yang pengaliran kedua lebih dekat dengan yang ilahi. Aliran ketiga sedikit lagi tinggal 80%. Aliran keempat sedikit lagi tinggal 7%. Itulah ajaran yang nantinya disebut ajaran martabat 7 dalam aliran tasawuf Islam itu. Nah, ini mesti dipahami. Ya, kemudian disidanglah Arius itu. Kamu kalau tidak mau mengubah pendapatmu, kamu harus keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir dia, tapi di sana sini dia tebar pesona. Tebar pesona, saya orang yang dianiaya oleh patriark saya, oleh ketua saya dianiaya, saya dianggap sesat. Padahal yang saya lakukan kan saya cuma mengatakan apa yang sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab mengatakan Bapa itu lebih besar daripada aku. Lah orang yang dengar di luar, keterlaluan sekali Patriark Alexander. Kan Arius benar mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Padahal kasusnya apa di situ? Bapa lebih besar daripada itu merujuk kemanusiaan Sang Kristus, tidak merujuk kepada keilahiannya sebagai firman Allah. Kira-kira kalau dipersingkat begini, firman Allah dengan Allah itu duluan mana? Ini kalau soal urutan kan, duluan Allah apa duluan firman Allah? Nah, kalau dijawab duluan Allah, berarti Allah eksistensinya sudah ada. Firman-Nya Allah belum ada. Berarti ada waktu di mana eksistensi Allah sudah ada, firman Allah belum ada. Berarti pernah ada waktu dia tidak punya firman. Pernah ada waktu dia tidak maha berfirman. Pernah ada waktu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mencipta pun tidak bisa karena firman-Nya belum lengkap. Apa seperti itu? Bayi lahir tidak bisa langsung ngomong I love you kan? Baru dia belajar bahasa Inggris. I just call to say I love you. Itu kan proses belajar. Jadi manusia dapat bicara, dapat berpikir, itu proses belajar. Lah Tuhan masa pernah belajar? Tuhan tuh dari kekal sampai kekal. Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Dia tidak pernah tidak ada firman. Dia tidak pernah tidak bisa berfirman. Dia selalu maha, maha dan maha. Maka Tuhan dengan firman-Nya dan dengan rohnya sejak kekal tidak bisa dipisahkan. Terus Anda tanya kepada saya, Pak Bambang, ini tolong Pak dijawab, jangan tersinggung ya Pak. Bapak dengan pikiran Bapak lebih tinggi mana? Itu pertanyaan orang yang kurang satu on itu. Karena pikiran saya itu satu dengan saya, bagaimana bisa dibandingkan? Minta maaf Pak, saya tidak bisa menerima roh Bapak. Saya tidak bisa menerima pikiran Bapak. Saya hanya bisa menghormati Bapak. Loh, kalau kamu menerima saya, kamu harus menerima pikiran saya dan roh saya. Pak Bambang kita hormati, tapi rohnya tidak. Hanya orang-orang yang bingung yang mengatakan begitu. Karena Allah, firman Allah dan roh Allah itu satu paket. Bagaimana bisa dipisah-pisahkan? Bagaimana bisa dibanding-bandingkan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim Beresit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Bumi itu belum berbentuk. Veha aret hayetah tohu wa bohu.
belum berbentuk dan kosong. Itu proses keadaan dunia sebelum sempurna kan, masih chaos, masih tohu wabohu. Vihosek alpenitehom, dan kegelapan meliputi samudra raya. Viruah Elohim, perhatikan, dan roh Allah. Merakefet alfinihamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Itu artinya bukan roh Allahnya lebih kecil dari airnya melayang-layang. Itu kata kiasan yang mengartikan Allah menyalurkan daya hidup dari dirinya sendiri kepada ciptaan itu, sehingga dari chaos menjadi kosmos, dari ketidakteraturan menjadi keteraturan. Bumi bergerak pada orbitnya masing-masing, matahari, bulan, bintang. Itu maknanya Tuhan memberikan keteraturan lewat rohnya yang tertib itu. Makanya dari chaos menjadi kosmos. Berfirmanlah Allah, wa yomer Elohim yehior wa yehior, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi diciptakan lewat firman-Nya. Lah kalau firman pernah tidak ada, dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Nah itu kira-kira seperti itu. Maka kemudian gereja bersidang, muncullah draft pengakuan iman, draftnya. Tapi waktu itu Konstantin dari perjalanan dari Makedonia menuju ke Alexandria, dia kecewa berat ketika mendengar perdebatan antara Arius dengan patriarknya itu. Sedianya saya ingin mengunjungi kota Alexandria, tapi begitu kabar yang tidak penting itu terdengar di telinga saya, aku membatalkannya walaupun sudah menempuh separuh perjalanan darinya. Jadi Konstantin tidak punya peran penting dalam konsili seperti yang diceritakan film Da Vinci Code itu. Konstantin itu terbukti manusia politik. Manusia politik itu lihat angin. Kalau anginnya menguntungkan dia ikut. Kalau tidak, dia tidak ikut. Makanya hati-hati. Jangan sampai 5 tahunan gereja dijadikan mekanisme 5 tahunan. Gereja harus punya dasar yang kuat. Maka kemudian Konstantin tidak jadi pergi ke Alexandria. Tapi kemudian ada uskup dari Spanyol namanya Hosius yang nantinya memimpin sidang pertama konsili ini. Dia mengatakan bahwa saya kira gereja punya pertimbangan sendiri. Bagi engkau wahai kaisar ini tidak penting. Tapi bagi kami para imam-imam gerejanya, para pendeta gereja, kita tidak mungkin kompromi dengan ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh para rasul. Lalu Konstantin mengizinkan Hosius meneliti kasusnya Arius itu ke Alexandria. Setelah diteliti dia lapor kepada Konstantin, kita tidak bisa kompromi. Kompromi dengan Arius sama dengan mengoyakkan jubah Kristus. Lalu Konstantin mengizinkan, kalau gitu selesaikan persoalan teologi itu, tapi kalau bisa jangan mengganggu keseimbangan situasi kekaisaran. Oke, siap. Sebelum konsili itu kan tahun 318. Diperlukan waktu 7 tahun sampai konsili itu. Kalau Konstantin aktornya konsili seperti yang orang-orang sombong itu mengatakan, Yesus kan baru dilantik jadi Tuhan di konsili Nisea. Masa Tuhan kok dilantik umatnya? Benar apa tidak? Yang orang-orang yang ngomong begitu itu. Pelajarilah sejarah dari sumber primer. Baca itu langsung, Historia Ecclesiastica, karya Socrates Scholasticus yang hidup pada masa yang sama. Baca tulisannya Eusebius dari Kaisarea dengan sejarah gerejanya. Jangan membaca kutipan dari kutipan. Kalau kutipan dari kutipan, itu mahasiswa saya sering saya marahi. Kamu tahu dari mana kesimpulan ini? Dari buku Pak. Buku apa? Runtut pijar sejarah gereja. Itu kan sumber sekunder itu. Kutipan yang dikutip oleh Tony Land ini kamu cross check dengan sumber aslinya. Baru saya oke, kalau enggak oke itu. Masa mau jadi sarjana sumbernya kutipan dari kutipan. Akibatnya kamu enggak bisa jawab. Kalau nanti ditanya, Yesus kok dilantik? Itu kan seperti itu kan kurang ajar. Memang ya kurang diajar persoalannya. Kurang makan buku, kurang makan literasi. Nah terus kemudian pada
prakonsili, masih ada prakonsili loh saudara-saudara. Di kota Antioquia. Di kota Antioquia itu karena hasil Arius tadi kan tebar pesona kemana-mana. 3 orang berhasil dipengaruhinya. Antara ini Eusebius dari Nikomadea, Eusebius dari Kaisarea, terpengaruh sama dia. Kenapa terpengaruh dengan Arius? Gara-gara Arius itu kalau ngomong kepada A ya ke A dia budaya di situ dia memang canggih itu. Dari komunikasi sosialnya memang luar biasa. Maka gereja yang benar kadang-kadang karena kalah berkomunikasi dengan mereka yang di luar itu, kita juga kalah. Makanya kita mesti luas ya dalam komunikasi. Jangan kaku, hitam putih. Ya kita mesti agak luas menyampaikan. Arius mengatakan, saya ini didolimi oleh patriark saya diusir dari Alexandria. Padahal saya cuma mengatakan dalam pengakuan iman itu, dan aku percaya akan Yesus Kristus, anak Allah. Loh, saya kan mengatakan anak Allah. Terus kemudian gambar Allah, ya, yang cahaya kemuliaan Allah kan sama dengan apa yang saya sampaikan, yang terlebih dulu dari segala sesuatu. Nah itu kan ada ayatnya di Kolose. Gambar Allah yang terlebih dulu dari segala ciptaan. Tapi dia punya makna berbeda dengan maknanya Rasul Paulus. Yang sulung itu dimaknai sebagai ciptaan mula-mula. Sementara yang sulung dalam pemahaman Rasul Paulus dan para rasul yang lain, yang sulung itu tidak harus anak pertama. Hak kesulungan bisa diperebutkan. Ayo sekarang, kan yang sulung Esau, kenapa Yakub? Karena kesulungan dalam budaya Israel tidak hanya sulung sebagai anak yang lahir pertama, tapi hak kesulungan itu hak untuk memimpin mezbah keluarga, hak untuk menerima berkat orang tua, dan hak untuk menerima warisan 2 kali lipat. Esau hanya memahami menerima warisan 2 kali lipat. Kalau sekarang saya jual juga nanti akan selesai. Dia tidak menghormati berkat rohani, pemimpin mezbah keluarga dan mendapatkan berkat dari orang tua. Maka kesulungan tidak harus berarti urutan waktu. Ini salahnya saksi Yehova. Maka yang sulung dipahami, Yesus itu kan anak pertama kita, adik-adiknya. Pangkatmu apa kamu jadi adiknya Yesus itu? Benar apa tidak? Ini konteks yang seperti ini sebetulnya bisa dikatakan ini orang-orang awam yang mengajar di mana-mana begitu pedenya. Dan jemaat awam itu tertarik karena kepedean dia itu. Bukan karena isinya gitu loh. Makanya diadakan sidang prakonsili di Antioquia. Wah, heboh dunia saat itu karena apa? Sejarawan gereja yang sangat terkenal yang namanya Eusebius dari Kaisarea membela Arius. Gara-gara itu tadi, Arius salahnya di mana? Dia cuma mengatakan yang sulung dari segala ciptaan. Tapi tafsirannya yang beda kan? Kan kata yang sulung itu kan ada di pengakuan iman gereja kami, pengakuan iman Kaisarea. Jadi sebelum gereja punya pengakuan iman panjang, Syahadat Nikia Konstantinopel, setiap gereja itu punya pengakuan iman masing-masing. Roma punya pengakuan iman rasuli yang kita baca tadi. Dengan pengakuan iman rasuli kan kita belum tahu apa-apa. Dan akan anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus asalnya dari mana? Cuma dikatakan anaknya tunggal, anaknya yang tunggal Tuhan kita kan? Kalau di pengakuan iman panjang kan jelas. Yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad. Karena firman itu keluar dari sang Bapa. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari yang sejati. Artinya apa? Karena apa? Tidak mungkin aliran dari Allah itu lebih rendah dari Allah. Karena ini bukan ajaran Neoplatonisme itu untuk mengajari ajaran sesat yang dilakukan oleh bidat Origenes waktu itu. Nah kemudian dikatakan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari sejati, dilahirkan, tidak diciptakan atau tidak dibuat, ya, tidak dijadikan. Kenapa? Yesus dilahirkan, sebelum lahir dia sudah ada. Sudah ada di mana? Dalam diri Allah. Makanya dikatakan Abraham melihat hariku
dan dia akan melihatnya, dia akan bersuka cita. Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu mengatakan itu seperti itu? Yang berumur belum 50 tahun itu kan kemanusiaannya. Tapi Yesus sebagai firman yang in the beginning was the word and the word was with God and the word was God, sudah ada sebelum segala sesuatu. Karena olehnya segala sesuatu dijadikan, alam semesta ini segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Makanya orang itu sembarang aja menuduh, mengatakan Tritunggal Kristen itu mirip dengan Dewa Krishna. Dewa Krishna lahir dari seorang perawan. Mana ada literatur Hindu yang mengatakan Dewa Krishna lahir dari seorang perawan? Itu karangannya orang bule yang langsung Anda percaya. Karena orang bule kan tidak mengerti Ramayana, tidak mengerti Mahabharata. Saya orang Jawa sejak kecil nonton itu. Jadi saya ngerti ibunya Krishna namanya siapa, lahir wajar, tidak ada lahir dari perawan. Begitu bukunya ditulis oleh orang barat kita langsung percaya. Dikutip begitu saja. Mitos-mitos tentang kelahiran dari seorang perawan. Dewa Krishna, Dewa Mitra. Saya itu, saudara-saudara, saya kan mengajar teologi agama-agama. Jadi saya paham betul pemujaan terhadap Siwa, pemujaan terhadap Krishna. Bahkan kadang-kadang saya menyanyikannya tanpa berat hati karena nadanya indah-indah. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Itu India. Saya nyanyi begitu. Saya paham ajaran Krishna. Saya membaca Bhagavad Gita. Saya punya Bhagavad Gita dalam bahasa Sanskrit yang sering dikutip Bung Karno itu. Karmani wadikarasti mapalesu kedacana. Berjuanglah tanpa menghitung untung ruginya bagimu. Bung Karno membaca Bhagavad Gita dari Swami Vivekananda. Saya punya coretan-coretan tangan Bung Karno yang dibaca itu, saya punya bukunya. Tapi Bung Karno kan tidak sampai bisa nembang India. Saya lacak ke India, saya nembangnya bisa. Karmani wadikarasti mapalesu kadacana. Orang India kan gitu. Sanam demanam. Jadi kalau ngomong India, ngomong Krishna, jangan cerita ke saya lah. Saya mulai dari versi pewayangan Jawa, Bali saya pelajari. Jadi Krishna tidak lahir dari seorang perawan. Krishna itu anak ke-8 dari bapaknya namanya Basudewa, ibunya namanya Dewaki. Kakak-kakaknya yang jumlahnya 6 orang dibunuh oleh raksasa Kangsa. Untuk melindungi itu maka lahirlah anak berikutnya yang kulitnya bule namanya Balaram atau Baladewa. Balaram itu janinnya dipindahkan kepada wanita lain yang namanya Rohini dari ibunya. Setelah itu Krishna dikandung secara wajar, dilahirkan di persembunyiannya sampai lahirnya Krishna. Enggak ada ceritanya lahir dari seorang perawan seperti kekristenan. Ada lagi yang mengatakan itu ciptaan dari Dewa Mitra Persia, lahir dari seorang perawan. Saya membaca langsung itu tulisan-tulisan Persia. Dewa Mitra lahir dari sebongkah batu, tidak ada lahir dari seorang perawan. Jadi cerita Mitra lahir dari perawan itu pengaruh Kristen yang memuncak setelah zamannya Kaisar Aurelian mengubah titik balik musim dingin yang dulunya dirayakan paling lambat tanggal 23 Desember menjadi 25 Desember. Karena kelahiran Dewa Matahari dijiplak dari Natal gereja. Jangan dibalik. Jadi katanya gereja mengambil Natal dari Dewa Pagan, itu keliru kebalikannya. Karena sebelum Natal diperingati, 25 Desember dijadikan perayaan Dewa Matahari yang namanya Natalis Sol Invicti. Itu tahun 190-an itu sudah ada Hippolytus dari Roma.
Hippolytus itu nulis bukunya yang berjudul komentar-komentar kitab Daniel. Dia mengatakan di situ, kapankah Yesus itu dilahirkan? Dia mengatakan egeneto pro octo kalandon Januarion. Yesus dilahirkan 8 hari sebelum 1 Januari. Kenapa 8 hari sebelum 1 Januari? Karena tahun baru Kristen dihitung sejak sunatnya Yesus. Karena orang Yahudi dihitung hari ke-8. Nah, sebelum hari ke-8, 8 hari mundur ke belakang 25 Desember. Itu sudah ada dalam dokumen sebelum Dewa Matahari dirayakan. Ini akibatnya kalau kita tidak melacak sumber-sumber primer. Karena Natal 25 Desember itu baru dipersoalkan oleh Paul Ernest Jablonski. Tahun kira-kira 1800 sekian abad 19 itu. Kenapa kita begitu percaya? Tapi karena ada hal yang belum kita bereskan. Semangat Protestan yang anti Katolik itu tidak boleh ada lagi. Karena munculnya pendapat ini hanya karena supaya beda dengan Katolik. Akibatnya kita tidak bisa mengendalikan lagi munculnya sekte-sekte baru yang sekarang justru menjadi batu sandungan bagi orang luar untuk menerima kekristenan. Nah itu saudara-saudara. Arius akhirnya menghebohkan dunia purba waktu itu. Tahun 318 sampai kemudian tahun 325 itu awalnya dia lakukan di wilayah yang namanya Antioquia. Lalu 3 orang ini setelah semua mengakui draft pengakuan iman tanda tangan, tapi 3 orang ini termasuk Eusebius dari Kaisarea masih diberi kesempatan untuk meluruskan pemahamannya, tentu lewat diskusi-diskusi teologis di sebuah konsili yang akan diadakan ya di kota Ankara. Ankara itu sampai Turki sekarang masih ada. Tapi ternyata konsili itu tidak diadakan di kota Ankara, tapi diadakan di kota Nikea. Kenapa? Karena Konstantin yang keberatan. Saya tidak mau konsili diadakan di Ankara. Kenapa? Karena uskupnya kota Ankara itu terkenal anti Arius. Saya ingin gereja fair, adil. Jadi dengarkan pula yang anti Arius, dengarkan pula yang membela Arius. Karena kalau itu anti Arius pasti konsili akan digiring untuk mengutuk Arius. Oke, kalau gitu silahkan konsili diadakan di Nisea. Itu kota musim panasnya Kaisar Konstantin. Jadi biasanya kalau dia musim panas itu karena terlalu panas, dia ke kota Nisia itu, karena di situ kotanya sejuk. Karena perjalanan dari pusat Konstantinopel, ya ibu kota Konstantinopel sekarang namanya Istanbul, menuju ke Nisea, ini tidak ada jalur umum kira-kira kalau sekarang begitu. Kendaraan umum, kereta-kereta, karavan umum itu tidak ada. Kereta komersial. Karena itu para delegasi yang jumlahnya 318 orang ini dijemput oleh kereta keagungan Kaisar. Nah, lalu dipelintir lagi sejarahnya. Lihat, para pendeta dikumpulkan supaya satu suara menuhankan Yesus. Mereka dijemput dengan kereta-kereta keagungan Kaisar. Saya kalau ditanya begitu saya buat guyonan. Kamu tahu enggak Nisea itu bukan jalur umum, maka tidak ada bis malam ke sana. Tidak ada kereta di sana, maka yang ada kereta-keretanya Kaisar. Tapi itu dipolitisir sedemikian rupa seolah-olah Konstantin itu otak besar di balik ketuhanan Yesus gitu. Padahal ketuhanan Yesus itu bukan diciptakan oleh gereja. Itu ajaran semula, ajaran paling awal. Jadi Yesus disebut Allah itu karena apa? Karena dia firman Allah yang kekal. Tidak mungkin ya firman itu bukan Allah. Karena kalau firman bukan Allah, pertanyaannya sekarang, Allah menciptakan segala sesuatu dengan apa? Dengan firman, Pak. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Yesus diciptakan apa tidak? Diciptakan, Pak. Siapa yang menciptakan Yesus? Ya Allah. Nah, Allah menciptakan bagaimana? Cukup berfirman loh. Yesus di sini siapa? Firman Allah. Firman-Nya belum diciptakan masa menciptakan. Dengan firman-Nya Allah menciptakan. Firman mana?
Maka karena firman Allah itu melaluinya Allah mencipta, maka firman pasti bukan ciptaan. Itulah makanya gereja mengatakan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Karena olehnya segala sesuatu diciptakan. Nah, baru kemudian Roh Kudus tidak lebih sulit. Karena apa? Roh Kudus kan tidak berbentuk manusia, tidak pernah menjadi manusia. Jadi artinya ya Roh Kudus itu roh yang ada dalam diri Allah, selesai kan? Tapi karena Yesus itu firman, selain sebagai firman Allah yang kekal, dia menjadi manusia. Maka bagaimana hubungan antara kemanusiaan Yesus dengan keilahiannya sebagai firman Allah? Itulah yang dibahas pada konsili-konsili berikutnya, termasuk Efesus, termasuk Kalsedon. Di mana Yesus pernah mengaku diri Allah? Ya jangan kamu tuntut, akulah Allah, sembahlah aku. Jokowi pun juga tidak mengatakan, akulah Presiden Republik Indonesia, hormatilah aku sebelum aku diganti Pak Prabowo. Juga tidak pernah ada. Tapi ketika Thomas melihat bukti kebangkitannya, dia menyeru, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus menerima penyembahan itu. Itu saya kira yang bisa 2 sampaikan. Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman.
tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.